hoping for a somewhat more dramatic entrance, but what the hell? For hospital. Damn you. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season ketiga. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Scotty yang saat itu sedang berada di Jakarta, Indonesia untuk melakukan sebuah negosiasi dengan seorang teroris terkait Sandra yang harus segera ia bebaskan. Pemimpin teroris bernama Karo Karo saat itu mempersilahkan Scotty untuk mentransferkan uang senilai $1 juta kepada dompet Bitcoin miliknya. Sembari melakukan transaksi itu, Scotty menjelaskan bahwa pemerintah Amerika melarang semua warganya untuk berbisnis dengan seorang teroris. Maka dari itu, keluarga Palmer mengontrak Halcyon untuk mewakili mereka. Namun alih-alih mentransfer sejumlah uang kepada dompet Bitcoin milik Karo Karo, Scotty justru menyerahkan dompet Bitcoin miliknya. Karena ia meminta kepada Karo Karo untuk segera mentransferkan sejumlah uang kepadanya. Hal itu ia lakukan karena Scotty yakin Nona Palmer telah dibebaskan dan telah diselamatkan sejam yang lalu. Tim penyerang dirinya merazia lokasi penahanan Karo Karo di Muara Angke. Di sana timnya berhasil menyelamatkan Nona Palmer dan membebaskan sejumlah pekerja lain. Karena tak mau percaya terlebih dahulu, Karo Karo menyuruh anak buahnya untuk menelepon pusat penahanan di Muara Angke. Setelah dikonfirmasi bahwa penyerangan itu benar adanya, Scotty menjelaskan ia mungkin kurang paham dengan bahasa Indonesia karena sudah lama tak belajar tentang bahasa itu. Tetapi ia yakin jika kini adik dari Karo Karo sedang ditahan oleh timnya. Apabila Karo Karo tak mau melihat adiknya tewas, maka ia harus mentransfer uang sebanyak $3 juta kepadanya. Tak bisa melakukan apa-apa. Telepon Muara Angke. Sekarang. Apa yang terjadi di sana? I don't know if it bothers you. Karo Karo akhirnya sepakat membayar $3 juta dalam bentuk tunai kepada Scotty. Dan inilah Alexander Kirk, blacklister nomor 14 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak pada Reddington yang saat itu sedang berada di dalam apartemen milik Kim dan Tom. Masih berpegang teguh pada pendiriannya bahwa ia tak mau Reddington kembali memasuki kehidupan putrinya yaitu Agnes, Tom mengusirnya. Ia bertanya apa yang terjadi kepada Scotty. Karena menurut yang ia tahu, Reddington menjelaskan bahwa ia memiliki sumber daya yang tak terbatas. Dan sumber daya itu bisa Tom gunakan untuk melindungi Agnes. Namun Tom tak peduli. Ia ingin tahu apa yang terjadi kepada Scotty. Akhirnya perlahan Reddington menjelaskan, Alexander Kirk, orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Elizabeth Keane dan juga penyerangan di gereja saat pernikahannya berlangsung. Saat ini Reddington sedang berusaha untuk mencarinya dan ia berjanji akan mendapatkannya. Sementara Susan Hargrave hanyalah kontraktor. Ia orang sewaan yang dikontrak oleh Kirk untuk menculik Keane. Kini informasi mulai jelas dan Tom menyatakan niatnya untuk bergabung bersama Reddington mencari keberadaan dari orang tersebut. Awalnya Reddington sempat menolak karena tugas Tom hanyalah menjaga dan melindungi Agnes. Tetapi karena Tom memaksa, akhirnya Reddington membentuk sebuah tim di lokasi hitam. Ia menjelaskan bahwa Alexander Kirk adalah nama lain untuk orang berkuasa yang menjadi kaya setelah runtuhnya Uni Soviet dengan membeli operasi tambang dengan harga murah. Di tahun 2002, ia bersembunyi setelah bermasalah dengan Kremlin. Ia bisa bertahan dikarenakan mendapat bantuan dari politikus dunia yang karirnya didanai oleh Kirk. Alexander Kirk adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Elizabeth Keane. Ia juga menyawa Susan Hargrave dan apabila mereka ingin menemukannya, maka mereka harus bekerja sama dengan Susan Hargrave atau yang lebih dikenal sebagai Scotty.
Mendengar hal tersebut tentu membuat semua agen FBI terkejut karena mereka harus bekerja sama dengan orang yang sedang mereka cari keberadaannya. Kenyataannya memang seperti ini. Beberapa hari yang lalu, pekerja bantuan yang terperangkap di Jakarta berhasil dibebaskan oleh Scotty yang dianggap oleh pemerintah adalah seorang kriminal. Padahal pemerintah tak pernah mau bernegosiasi dalam pembebasan ketiga pekerja bantuan itu. Sehingga Scotty bukanlah seorang kriminal biasa, mereka akan sangat terbantu dengan keberadaannya. Kemudian Reddington bertemu dengan Scotty untuk membahas rencana mereka berdua. Scotty memberikan saran bahwa keuangan Kirk adalah satu-satunya cara agar mereka bisa masuk ke dalam kehidupannya. Reddington sempat menolak dengan berkata bahwa keuangan Kirk tak terjangkau. Kepulauan Cayman dan juga Zurich menjadi tempat di mana ia menyimpan uangnya. Memang, tadinya keuangan Kirk tak terjangkau sampai akhirnya ia mengetahui sebuah bank bernama Citizen United. Kirk mendanai secara personal PAC Super 501 C4 untuk mendukung Senator Robert Diaz yang akan menjadi calon presiden Amerika Serikat. Secara fakta, Scotty tak tahu berapa banyak dana yang dikeluarkan karena itu adalah uang gelap. Tetapi ia yakin dana tersebut lebih dari 300 juta dolar. Diaz adalah orang terpilih dari Kirk. Apabila ia berhasil menjadi presiden Amerika, maka jangkauan Kirk akan meluas hingga menuju Gedung Putih. Akhirnya Reddington setuju dengan ide yang Scotty berikan. Lalu sebelum ia pergi, Scotty bertanya bagaimana dengan Tom karena ia mendengar Tom menyalahkan dirinya atas kematian dari Kin. Reddington menjawab jika ia tak akan memperdulikannya terlebih dahulu karena kini fokusnya kepada Alexander Kirk. Sebelum ia pergi, Reddington berkata jika dirinya tak pernah menyukai Scotty. Melihat wajahnya saja membuat ia gusar. Namun, misi mereka sekarang adalah merampok uang milik calon presiden Amerika akan menjadi seru baginya. Kemudian setelah bertemu dengan Reddington, kini tiba saatnya Scotty harus menjelaskannya kepada Tom dengan cara dirinya yang menghampiri Agnes. Melihat musuh menggendong bayinya sendiri membuat Tom murka. Ia langsung mengambil kembali Agnes dan bertanya apa yang Scotty lakukan di sini. Kini musuh mereka berdua sama. Scotty menjelaskan jika mereka harus bekerja sama untuk menangkap orang yang telah bertanggung jawab atas kematian dari Kin. Kini musuh mereka berdua sama dan mau tak mau mereka harus saling membantu satu sama lain. Karena tak ada pilihan dan penjelasan, Scotty cukup jelas. Akhirnya Tom setuju dan lalu Scotty menyuruhnya untuk bersiap-siap karena dalam 10 menit ke depan Matthews akan menjemputnya. Tak lama kemudian Tom pun telah bertemu dengan Matthews. Ia membawa Tom ke sebuah gedung rahasia yang berada di 45 meter di bawah pusat latihan taktis swasta terbesar di Amerika Serikat. Fasilitas di tempat ini meliputi simulator menaiki kapal dan juga 2 lapangan udara. Lalu Tom diperlihatkan dengan kecanggihan di fasilitas tersebut. Saat Tom tiba di fasilitas taktik swasta milik Halkians, ia terkejut karena tak hanya dirinya saja ternyata yang mereka ajak kerjasama, melainkan para agen FBI juga. Terdapat Harold Cooper, Samar Nafabi, Donald Wessler, dan juga Aram Mojtabai. Di pertemuan kembali antara Samar dan Harper atau Nez, mereka sempat berselisih karena Samar masih memiliki dendam kepadanya atas apa yang pernah Nez lakukan. Tetapi Tom meminta Samar untuk tetap tenang. Ia ingin memposisikan dirinya sebagai tim demi kepentingan bersama. Tak lama kemudian, Scotty pun datang. Kirk yang saat itu sedang mengadakan rapat bersama rekan-rekannya mendapat informasi bahwa lokasi anak dari Kin telah berhasil mereka konfirmasi. Kembali ke fasilitas Halkians, Scotty mulai menjelaskan bahwa satu-satunya jalan mereka menuju keberadaan Kirk adalah dengan mencuri uangnya yang disimpan melalui seorang senator atau calon presiden Amerika Serikat bernama Robert Diaz. Suksesnya Diaz tergantung kepada 3 wilayah bagian negara. Maka dari itu Futures America PAC yang didanai oleh Alexander Kirk berniat membeli iklan TV senilai $300 juta dari sekarang hingga pemilu nanti tiba.
Uangnya dikirimkan ke media melalui terminal aman dari satu rekening bank bernama Key Atlantic di Manhattan. Untuk mendapatkan uangnya, mereka harus bisa mengakses terminal dari ruang server. Dan kabar baiknya, bank bisa dilumpuhkan dalam waktu 2 menit. Sedangkan kabar buruknya, begitu mereka masuk, petugas manapun bisa menyalakan alarm hening yang akan mengunci area bank tempat terminal aman itu berada. Jadi, mereka tak bisa mengaksesnya sampai polisi tiba. Seusai Naze menjelaskan rencananya, Samar berpendapat bahwa rencananya jelek. Tetapi Tom menganggapnya cerdik karena perampokan itu hanya pengalihan semata. Sehingga pihak FBI lah yang sebenarnya mencuri atau merampok bank tersebut. Awalnya Ressler dan semua agen FBI menolak karena itu bukanlah cara mereka bekerja. Namun Scotty menjelaskan jika mereka adalah orang yang berhasil membuat buronan paling dicari se-Amerika Serikat berhasil bebas. Dan tak hanya bebas, mereka juga membantunya memperluas kekuasaan kerajaannya sehingga mereka telah terbukti kualitas kerjanya dan kini mereka harus bekerja sama karena sekarang adalah waktunya pembalasan. Akhirnya semua tim setuju. Bank Key Atlantic telah dimonitori oleh para agen lapangan yaitu Nez, Matthews, dan juga Tom. Ketika momentum tiba, mereka langsung segera masuk ke dalam dan mengunci akses bank serta meminta kepada semua orang untuk tetap diam. Tiarap, maka mereka akan selamat apabila mau mengikuti perintahnya. Semua orang yang terkejut dengan kejadian itu langsung mengikuti instruksi yang Matthews berikan. Saat perampokan terjadi, seorang ayah yang tadinya berada di dalam bank lalu keluar untuk mengambil dokumen, mulai resah karena ia meninggalkan putrinya yang berada di dalam. Lantas ia langsung menelpon polisi untuk melaporkan perampokan ini. Laporan itu berhasil diklarifikasi oleh pegawai dari Halcyon dan langsung meneruskannya kepada Tom serta para agen lapangan. Ketika Nez sedang menyuruh direktur bank untuk membawanya ke salah satu kotak deposit target mereka, Tom tiba-tiba ditodong senjata oleh salah satu petugas NYPD yang mencoba untuk menjadi pahlawan. Sebenarnya Matthews meminta ia untuk tak melakukan hal itu. Tetapi karena petugas NYPD tersebut masih tak mau menyerah, dengan terpaksa ia menembaknya. Beruntung saat itu petugas NYPD hanya tertembak di bagian lengan. Namun yang parahnya adalah ketika seorang putri dari ayahnya yang berada di luar terkena tembakan. Tom yang memiliki seorang putri yang masih kecil langsung mencoba untuk menyelamatkannya. Ia meminta kepada operator untuk segera mengirimkan ambulans. Dan ketika Nez telah melakukan tugasnya, mereka bertiga langsung keluar. Mereka juga membawa ayah dari putrinya yang terkena tembakan. Setelah pergi cukup jauh, mereka akhirnya bertemu dengan ambulans dan langsung segera memberikan pertolongan kepada anak kecil tersebut. Sementara para agen lapangan meledakkan mobil untuk menghilangkan jejak. Setelah misi mereka selesai, kini giliran Ressler dan Samar yang bekerja. Mereka menghampiri direktur bank untuk bertanya apa yang para perampok curi. Direktur bank menjawab jika mereka mencuri kantung diplomatik rahasia milik pemerintah Saudi. Ketika Ressler meminta kepada direktur bank untuk mengarahkannya ke rekaman CCTV, Samar dituntun oleh Aram untuk pergi menuju ruang server. Di sana ia diminta untuk memasangkan flash disk rahasia yang bisa mengontrol serta mengambil data bank tersebut dari jarak yang cukup jauh. Dan berkat hasil kerja keras dari dua ahli IT yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, mereka berhasil mendapatkan data target dari mereka yang bernama Peter Pruitt. Namun sayang sekali ternyata untuk masuk ke dalam akses data miliknya, mereka harus memiliki pemeriksaan retana terhadap Pruitt. Mereka menggunakan sistem kode 2 kunci yang membuat pekerjaan semakin menarik bagi Dumont, salah satu ahli IT milik Halcyon. Lalu Shin bergerak kepada Tom yang saat itu was-was melihat rumah sakit tempat Agnes berada dikerumuni oleh pihak FBI. Dan ketika ia sedang melihat ke kamar, ternyata Agnes telah menghilang. Satu nama yang langsung muncul di pikirannya saat itu adalah Scotty. Lantas ia segera mencarinya dan Tom melihat Scotty sedang memberi 1-2 patah kata di hadapan rekan-rekan dari Senator Diaz. Tetapi melihat keberadaan dari Tom, ia langsung menyuruh anak buahnya untuk meminta Tom menunggu di ruang kantornya. Saat Scotty menghampiri Tom, ia langsung bertanya di mana keberadaan putrinya. Scotty menjelaskan bahwa putri yang telah ia selamatkan di bank berhasil dirawat dengan baik. Dan tiba-tiba saja Tom mencekik lehernya. Ia meminta kepada Scotty untuk berkata jujur di mana keberadaan dari lokasi putrinya yang telah ia culik. Namun ternyata Scotty tak berniat menculiknya. Ia justru ingin mengamankan
Agnes karena dirinya baru saja mendapat informasi bahwa Kirk telah bergerak untuk mencari keberadaannya. Maka dari itu ia lebih memilih untuk melangkah lebih jauh dengan cara menyelamatkan Agnes terlebih dahulu. Kembali kepada Halcyon, Scotty menjelaskan bahwa satu dari dua autentifikasi untuk mengakses dana Kirk dan Peter Pruitt adalah yang kedua. Sebagai direktur dari Airborne Fidelity, Pruitt mengelola aset senilai $4 miliar milik buronan seperti Alexander Kirks. Ia juga bendahara dari Futures Amerika yang pada intinya ialah yang mengelola dana miliaran milik Kirks ke PAC. Mereka membutuhkan biometri retina milik Pruitt, namun yang menjadi permasalahan adalah kini Pruitt tinggal di Berlin dan sedang menghampiri acara di kedutaan Turki yang membuat kesepakatan mereka untuk menculiknya sangat sulit. Karena tak ada satupun agen yang berani untuk masuk ke dalam sana. Tetapi Eugene Pavlenko adalah nama lain dari Tom yang menjadi buronan paling dicari di Turki atas tuduhan pencucian uang. Dan apabila identitasnya ditemukan oleh Interpol, maka pemerintahan di Ankara akan meminta mereka untuk memindahkan Tom ke Turki secara ekstradisi. Orang-orang sempat tak percaya Tom bisa melakukan hal ini karena ia tak bisa menculiknya di sana. Namun Tom cerdas, ia tak akan menculiknya, melainkan akan meracuninya. Dengan keahlian penyamaran yang baik serta koordinasi tim yang bergerak dengan sangat cepat, Tom pun berhasil berada di kedutaan Turki. Di sana ia diinterogasi terlebih dahulu oleh jenderal yang sedang menjaga kedutaan. Dan ketika Dumont berhasil meretas sistem keamanan kamera kedutaan Turki, disitulah Tom beraksi. Ia menghajar semua orang dan lalu membebaskan dirinya sendiri. Kemudian Tom diarahkan menuju lantai atas tempat di mana acara dimulai dan tempat di mana Pruitt berada. Setelah target berhasil ditemukan, Tom langsung mengubah penyamarannya menjadi seorang pelayan yang menawarkan minuman kepada Pruitt. Tetapi saat itu, Pruitt menginginkan roti. Akhirnya Tom pergi, lalu ia memberitahu kepada salah satu pelayan bahwa Pruitt menanyakan tarifnya semalam. Tentu informasi palsu itu membuat rekannya marah dan ia dengan sengaja menumpahkan seluruh minuman kepada jas yang sedang Putin kenakan dan tentunya Seth juga membuat ia sangat marah, bahkan Pruitt menyebutnya sebagai idiot. Karena pelayan ditugaskan untuk melayani tamu sebaik mungkin, Tom mencoba untuk membantu mengeringkan jas miliknya sembari mengambil bungkus rokok yang terselip di balik jasnya. Setelah itu, barulah Tom menyelesaikan aksinya dengan sengaja mengajak Pruitt berbincang. Ia terlebih dahulu memberi pelayanan yang cukup baik kepadanya, lalu memperingatinya untuk tak banyak merokok tanpa filter, karena itu bisa membunuhnya. Pruitt tak peduli dengan hal itu hingga akhirnya ia tiba-tiba tak sadarkan diri. Di satu sisi jenderal yang telah Tom hajar ternyata berhasil kembali tersadar. Kini ia mencoba untuk mencari keberadaannya. Sementara Tom diminta oleh Dumont untuk segera pergi ke tempat tersebut. Karena target berhasil dilumpuhkan, Ness dan Matthews yang menyamar sebagai tim medis langsung membawanya tertangkap. Hingga akhirnya mereka pun berhasil membawa dan menculik Pruitt sebelum mereka tertangkap. Di tengah perjalanan, pemindai retina masih belum aktif sehingga Tom mencoba berkoordinasi dengan Aram. Ia diberi pertanyaan obat apa yang Tom gunakan untuk meracuni Pruitt. Tom menjawab 200 gram fentanyl dan Aram menjelaskan bahwa narkotika opium itu bisa membuat pupil mengecil, mengerut sampai sebesar titik jarum dan obat itu harus dilawan jika mereka ingin pemindai retina tersebut berjalan. Dan satu-satunya obat yang bisa membantu mereka adalah Tropicamide. Tom dan Matthews pun langsung menyempatkan diri pergi ke apotek terdekat untuk mencarinya. Namun saat mereka telah mendapatkan obat tersebut, Tom tiba-tiba menembak Matthews sebagai pembalasan dan atas apa yang telah ia lakukan karena telah membunuh istrinya. Setelah kembali ke dalam, Ness sempat bertanya di mana keberadaan Matthews, tetapi Tom memintanya untuk segera pergi sebelum polisi menangkap mereka. Situasi semakin darurat dan rumit ketika Cooper memberitahu informasi bahwa Key Atlantic telah diketahui perihal penculikan Pratt dan direktur bank hendak membekukan rekening miliknya. Sehingga kesempatan mereka hanya tersisa 1 menit sebelum uang tersebut terkunci dan terencana mereka akan gagal. Dikejar-kejar oleh waktu, Tom mencoba kembali memindai retina milik Pruitt dan Demon segera memprosesnya hingga detik-detik terakhir sebelum rekening dibukukan. Mereka terlebih dahulu memenangkan peperangan tersebut.
Setelah berhasil mendapatkan dana milik Kirk, Scotty langsung menelpon Reddington untuk mempersilahkan dirinya bekerja. Lalu Sin bergerak kepada Senator Diaz yang marah karena uang miliknya untuk melakukan kampanye telah dicuri seseorang. Dan tiba-tiba saja ia melihat keberadaan Scotty di ruangannya. Scotty mengaku jika dirinya lah yang sebenarnya telah mencuri uang milik Diaz. Kejutan tak hanya berhenti sampai di situ. Diaz juga terkejut saat melihat keberadaan dari Reddington yang menduga bahwa Diaz akan segera menelepon donaturnya, yaitu Alexander Kirk. Ketika Kirk mengira Diaz lah yang meneleponnya, ia merasa terkesan saat mendengar suara Reddington di balik telepon. Andai saja saat itu dirinya ikut menyergap Reddington yang pergi ke sebuah rumah di pinggir pantai, mungkin saja ia bisa menodongkan senjata ke arah mulutnya. Reddington hanya bisa tertawa dan ia menjawab jika dirinya telah memiliki uang milik Kirk dan sebentar lagi mereka akan bertemu. Beralasan Reddington boleh saja mengambil uang miliknya dan juga Senator Diaz. Yang terpenting ia tak bisa menemukan keberadaannya. Saat Reddington telah menutup telepon, ia menyuruh Diaz untuk mengadakan jumpa pers esok pagi untuk mengumumkan bahwa ia akan jeda sejenak dari kampanye untuk membujuk miliarder Alexander Kirk agar bersaksi mengenai kegiatan bisnisnya di depan komite kongres yang Diaz pimpin. Dan si terakhir di episode kali ini memperlihatkan Aram yang menginformasikan kepada teman-temannya bahwa Diaz telah menuntut sidang bagi Kirk. Dengan kata lain, Reddington berhasil memenangkan sementara peperangan ini. Kemudian mereka berbondong-bondong pergi ke gereja untuk menjadi perwakilan bagi Agnes yang akan segera dibaptis. Sebelum pembaptisan dimulai, Tom memberitahu jika dirinya dan Kin tak pernah mengenal yang namanya keluarga. Maka dari itu, meskipun masa lalu ia dan rekan-rekannya sekarang sempat memburuk, tetapi ia yakin keluarga tak pernah berbohong. Kemudian mereka dengan senangnya membaptis Agnes. Di kejauhan terlihat Reddington yang hanya bisa menatap kebahagiaan mereka semua. Setelah pembaptisan, Tom berencana untuk membunuh Scotty karena ia merasa semuanya telah usai dan Scotty harus menerima konsekuensi akibat telah membunuh Elizabeth Kin. Namun ternyata Reddington tiba-tiba meneleponnya. Ia meminta kepada Tom untuk tak melakukan hal itu karena apa yang Tom lakukan justru akan membunuh jawaban yang selama ini Tom cari. Ya, Susan Hargrave adalah ibu kandung dari Tom. Nama Tom sebenarnya adalah Christopher Hargrave yang hilang saat dirinya berumur 3 tahun dan Scotty telah menganggap anaknya tewas. Tak lama kemudian Scotty datang melihat Tom memegangi figura keluarga kecilnya. Scotty menjelaskan bahwa ia menemukan kembali kalung mirip Christopher. Hari itu mereka memutuskan menyewa sebuah rumah di pinggir pantai, membangun istana di pasir yang sangat menyenangkan. Tetapi di hari itu juga, ia dan Howard bertengkar hebat, membuat kekacauan hingga akhirnya mereka kehilangan Christopher yang lenyap begitu saja. Kini, genap 28 tahun sudah Christopher menghilang dan ia merasa ada ketekatan di antara mereka berdua. Sehingga Scotty tiba-tiba mengajak Tom untuk bekerja sama dengannya karena mereka berdua akan bisa membawa kehidupan yang jauh lebih baik. Sayangnya, Tom menolak. Meskipun begitu, ia ikut berbelasungkawa atas putra dari Scotty. Lalu Tom pergi begitu saja. Dan episode 22 di season 3 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.